Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini informatika untuk kelas 10 semester ganjil. Di sini Bapak akan membahas tentang bab 2 ya, yaitu jaringan komputer atau internet dan analisis data. Di sini part 1, nanti akan ada selanjutnya di part kedua dan seterusnya untuk membahas bab 2. Ya, kita lanjut. Persepsi di sini kita baca dahulu untuk pembukaannya. Salah satu jenis piranti jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang sering digunakan adalah internet atau interconnection networking. Internet identik dengan rangkaian seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem standar TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Sebagai sebuah protokol untuk pertukaran paket atau paket switching communication protokol guna melayani miliaran user di seluruh dunia. Jadi jaringan teknologi informasi yang sering digunakan adalah internet. Kita akan membahasnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jaringan komputer atau internet. Keberadaan internet secara langsung maupun tidak langsung memberikan dua dampak yang saling berseberangan, yaitu dampak positif dan negatif. Teknologi piranti keras internet sudah sangat berkembang. Masih teringat di benak kita saat menggunakan Telkomnet instan. Jadi sekitar tahun 2000-an dulu internet menggunakan Telkomnet instan milik Telkom yang memiliki kecepatan maksimal 5-6 kbps. Berbeda jauh dengan yang sekarang ya. Kalau sekarang kan sampai ada yang 20 mbps atau 100 mbps. Dengan memanfaatkan modem telepon sebagai sarana akses dial-up. Prosedur tersebut sering diistilahkan modem analog untuk mengakses internet. Sejak berpindahnya teknologi modem analog ke modem broadband, ini modem broadband seperti ini ya. Yang tadi adalah modem broadband tipe seluler, yang ini broadband, yang ini biasanya menggunakan ISP atau Internet Service Provider, biasanya kita menggunakan IndiHome. Ini termasuk pada router modem broadband. Jaringan pita lebar ya. Mengubah wajah jaringan komputer dari kecepatan yang sangat lambat di speed up dengan kehadiran teknologi DSL, Digital Subscriber Line. Layanan DSL menggunakan modem DSL. Nah, di sini modem DSL seperti ini yang sekarang kita gunakan. Untuk mengakses internet dan layanan satelit menggunakan adaptor satelit. Nah, di sini untuk layanan DSL itu menggunakan modem DSL, untuk layanan satelit menggunakan adaptor satelit. Jenis modem menggunakan adaptor satelit adalah teknologi modem GPRS. Modem GPRS biasanya ada di tipe handphone lama, GSM, lalu modem CDMA, modem HSDPA, UMTS, dan WiMAX 4G. Beberapa manfaat dibangunnya jaringan komputer antara lain penyimpanan file terpusat atau file server yang dapat saling dibagi. Memudahkan dalam backup data, memberi peluang untuk mendapatkan data terbaru secara cepat, memberi peluang kepada pemakaian aplikasi secara bersama-sama oleh multi-user, serta posisi komputer yang saling terhubung dengan melakukan sharing file, yaitu pemakaian file atau direktori secara bersama-sama. Penggunaan file server atau file terpusat ini banyak fungsinya, yaitu untuk backup data, untuk aplikasi secara bersama-sama, misalkan kita membuka aplikasi perkantoran atau aplikasi perencanaan kalau di kantor. Nah, itu bisa dibuka secara bersama-sama oleh multi user atau banyak pengguna ya. Lalu bisa menggunakan sharing file, artinya di sini kita bisa membagikan file yang ada untuk ke semua jaringan atau ke semua user yang ada pada jaringan tersebut. Oke, kita lanjut. Mengenal jaringan komputer. Secara sederhana, pengertian jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Jadi di sini jaringan komputer itu adalah ada dua PC atau komputer yang saling terhubung atau lebih ya.
Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel. Kabel bisa menggunakan kabel Ethernet atau kabel yang biasa kita gunakan di lab komputer, maupun nirkabel atau secara Wi-Fi atau wireless. Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Poin A, jenis-jenis jaringan komputer. Guna memenuhi permintaan untuk koneksi ke internet membutuhkan hardware tertentu termasuk modem, kartu jaringan, dan piranti penyedia layanan atau ISP, Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Jenis-jenis piranti keras untuk mengakses internet yang umum digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modem. Piranti keras pada jaringan komputer untuk menghubungkan local area network atau LAN dengan jaringan internet disebut modem. Piranti tersebut mampu mengubah komunikasi dua arah dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya. Jadi dari sinyal digital berubah menjadi sinyal analog, begitupun sebaliknya, berarti dari sinyal analog berubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital dikirimkan dari komputer kemudian berubah menjadi sinyal analog. Itu adalah modem ya. Baik, kita lanjut. Di sini masih pembahasan modem. Berdasarkan media perantaranya, jenis-jenis modem pada jaringan internet adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah modem tanpa kabel, dapat dijumpai pada modem GSM, mode SIM DMA, dan lain-lainnya. Seperti ini ya, yang punya Huawei. Dia menggunakan koneksi nirkabel atau tanpa kabel atau wireless. Lalu yang ke poin B adalah modem yang menggunakan media kabel dijumpai pada TV kabel dan jaringan komputer. Nah, di sini kita menggunakan router yang menggunakan kabel Ethernet ya, yang untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain. Lalu yang ketiga, yang ke C, modem eksternal dipasang di luar komputer atau ditancapkan melalui slot USB seperti ini. Biasanya produk-produk seluler menggunakan modem tipe yang slot ke tipe yang dimasukkan atau dihubungkan ke slot USB. Oke, yang D, modem internal ialah sebuah kartu yang dipasangkan pada slot motherboard. Keuntungan modem ini adalah cara pemasangannya mudah dan harganya relatif murah. Jadi di sini kartu atau modem card ya, di sini kita bisa tempelkan pada komputer kita secara langsung. Berarti ini posisinya ada di dalam komputer. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah Network Interface Card atau NIC. Beberapa jenis koneksi broadband diantaranya ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line atau DSL, Digital Subscriber Line, satelit, dan akses kabel. Masing-masing jenis akses menghubungkan ke akses point menggunakan koneksi Ethernet kabel atau koneksi nirkabel. Sebuah kartu antarmuka jaringan atau NIC, Network Interface Card, memberi peluang untuk menghubungkan kabel Ethernet atau kabel LAN ya, dari akses point ke komputer. Komunikasi ke akses point melalui perjalanan koneksi kabel ini menggunakan NIC kabel yang mengharuskan pengguna kabel Ethernet dihubungkan dari komputer ke akses point setiap saat selama penggunaan internet. Jadi sebuah PC dihubungkan menggunakan NIC card ya, dihubungkan kepada router atau modem menggunakan kabel Ethernet. Nah, setelah itu akses pointnya, router tersebut sebagai akses point untuk saling terhubung. Nah, ini adalah contoh dari NIC ya, tertanam pada PC, biasanya bisa ditambahkan kepada PC dengan menggunakan slot PCI. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang ketiga adalah wired access point. Wired access point adalah piranti yang menggunakan kabel. Di sini perlu digarisbawahi, wired access point adalah untuk menggunakan kabel sebagai media transmisi untuk menghubungkan akses ke internet. Misalnya komputer yang menggunakan NIC dan kabel Ethernet supaya terkoneksi ke akses point. Akses point dalam wujud router, modem kabel atau DSL modem yang menyediakan link antara Internet Service Provider dan PC komputer. Dalam hal ini, NIC Based Connections sebagai salah satu piranti keras yang banyak digunakan dalam jaringan komputer LAN. Sebagai grup komputer di sebuah kantor maupun perusahaan. Hal ini juga dapat digunakan di rumah, tetapi banyak user lebih menyukai koneksi
near kabel. Jadi wired access point ini adalah jaringan yang menggunakan kabel ya, baik itu menggunakan kabel Ethernet, coaxial dan lain sebagainya yang terhubung dengan access point, bisa menggunakan router, modem kabel dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari ilustrasi wired network ya. Dari PC ke router ke PC juga. Jadi di sini jaringannya menggunakan kabel atau wired access point. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah wireless wired access. Sebuah wireless access point menjadi salah satu piranti keras internet memiliki fungsi menghubungkan ke access point tanpa menggunakan koneksi fisiknya, wireless ya. Misalnya, akses nirkabel dapat dikonfigurasi di rumah X menggunakan router wireless dan komputer dengan antarmuka nirkabel. Antarmuka nirkabel dapat diinstal dalam komputer secara terpisah menggunakan USB ya. Nah, ini adalah slot USB untuk USB atau piranti PCI atau Peripheral Component Interconnection. Peripheral Component Interconnect. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya untuk PCI. Ini adalah PCI. Biasanya NIC ditancapkan di PCI ini, di mesin langsung motherboard di dalam komputer. Oke, lanjut. Yang setiap saat dapat dipasang saat dibutuhkan. Ini adalah ilustrasinya wireless network, bisa menggunakan atau bisa dengan kabel, juga bisa menggunakan atau melalui nirkabel atau wireless ke perangkat atau piranti yang lain. Oke, kita lanjut. Jenis layanan internet. Oke, di sini pada dasarnya jenis layanan internet sangat tergantung pada Internet Service Provider atau ISP. Beberapa jenis layanan internet diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah dial-up. Layanan jenis ini termasuk jenis layanan internet dengan kecepatan paling lambat dan mayoritas sudah tidak digunakan kembali, kecuali sebagai layanan tunggal tersedia di wilayah tersebut. Dial-up menggunakan saluran telepon sehingga tidak dapat menggunakan telepon dan internet bersamaan kecuali memiliki beberapa saluran telepon. Jadi dial-up ini menggunakan saluran telepon, jaringan telepon ya. Ketika dial-up atau internet sedang digunakan, maka telepon yang terhubung tidak akan bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah DSL, Digital Subscriber Line. DSL berbeda dengan dial-up karena dapat menggunakan internet dan telepon pada waktu yang bersamaan. Menggunakan internet dan telepon pada waktu yang bersamaan. Layanan ini menggunakan koneksi broadband. Kita lihat di sini pengertian dari broadband. Nah, ini adalah pengertian dari broadband ya, artinya pita lebar atau dalam bahasa Inggrisnya broadband. Merupakan sebuah istilah dalam internet yang merupakan koneksi internet transmisi data kecepatan tinggi. Oke, itu adalah pengertian dari broadband. Oke. Dengan kecepatan jauh lebih cepat. Nah, jadi koneksi broadband ini dengan kecepatan jauh lebih cepat dibandingkan layanan dial-up. Jenis layanan internet selanjutnya yaitu kabel. Jenis layanan ini terhubung ke internet melalui kabel TV, meskipun tidak perlu memiliki TV untuk menggunakannya. Layanan jenis ini menggunakan koneksi broadband dan lebih cepat dari dial-up dan DSL. Dalam hal ini, layanan hanya dapat digunakan jika di wilayah tersebut terpasang jaringan kabel TV. Ya, sering kita dengar TV kabel, layanan TV kabel dari IndiHome atau dengan yang lainnya. Nah, itu dia. Itu adalah contohnya untuk jenis layanan internet kabel. Yang keempat adalah satelit. Koneksi satelit yang mengorbit bumi menggunakan broadband tetapi tidak membutuhkan kabel atau saluran telepon sehingga dapat digunakan di mana saja. Dengan demikian layanan ini sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Koneksi satelit biasanya lebih lambat dibandingkan layanan DSL atau kabel. Jadi untuk koneksi atau layanan jaringan internet yang keempat satelit. Satelit di sini kelemahannya adalah tergantung pada kondisi cuaca juga, karena di sini dipancarkan dari service provider ke satelit, memancarkan sinyal dari service provider ke satelit. Oke, kita lanjut.
Yang kelima yaitu 3G, 4G, dan 5G. Layanan 3G, 4G, dan 5G paling sering digunakan di ponsel yang terhubung secara nirkabel melalui jaringan seluler. Jenis layanan ini tidak secepat DSL atau kabel, serta dibatasi dengan jumlah pemakaian data yang digunakan setiap bulan dan berbeda dengan sebagian besar layanan broadband. Jadi di sini kecepatannya masih di bawah DSL dan TV kabel. Karena di sini menggunakan wireless langsung terkoneksi pada layanan internet service-nya. Jadi itu adalah beberapa layanan internet yang sering digunakan. Ada dial-up, DSL, kabel TV, satelit, dan terakhir adalah 3G, 4G, dan 5G yang biasanya digunakan di smartphone atau di handphone. Oke, untuk video kali ini Bapak cukupkan sampai di sini untuk part 1. Nanti kita akan lanjut ke part 2, 3, dan seterusnya. Oke, Bapak akhiri, kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang tidak sesuai. Mohon dikoreksi atau di komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.